Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Charla Rizky Besari. Di video kali ini kita masuki ke 12 mengenai VPN tunneling. Nah, di sini memuat 16 bagian materi. Yang pertama kita akan belajar dulu mengenai konsep VPN tunneling. Nah, selanjutnya ada EOIP, L2TP dan lainnya. Oke, langsung saja kita ke pertama, yaitu mengenai konsep VPN tunneling. Nah, di sini Virtual Private Network atau VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Nah, ini contohnya teman-teman. Kita bisa ambil contoh sederhana ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Nah, di sini kan biasanya terhubungnya itu menggunakan kabel atau interface, itu kan pastinya sangat jauh ya teman-teman. Nah, dari Jakarta ke Semarang, nah itu pasti membutuhkan biaya yang lebih. Nah, karena harus menyewa layanan cabang untuk router yang ada di Jakarta dan juga Semarang, itu biayanya bakalan banyak. Nah, untuk mengatasi itu kita bisa menggunakan yang namanya VPN tunneling. Nah, dengan syaratnya kedua kantor yang ada di pusat dan di cabang itu dia bisa terkoneksi internet. Jadi nantinya kita buat satu interface virtual yang disebut dengan tunnel yang ini teman-teman. Nah, ketika ada paket terkirim itu dia terfokus dalam paket lagi. Nah, tunnel itu kalau dalam bahasa Inggris itu kan kayak semacam terowongan. Nah, jadi kalau ada paket dari Jakarta ke Semarang atau sebaliknya itu paketnya dibungkus lagi oleh paket lain. Nah, menggunakan si tunnel ini atau lewatnya itu terowongan. Nah, jadi akan secure ya teman-teman atau minim dari serangan. Jadi VPN tunneling itu digunakan untuk menghubungkan dua titik yang secara geografisnya itu berjauhan. Nah, terus apa aja sih jenis VPN tunneling? Jenisnya ada banyak, yaitu di sini ada EOIP, point to point, PPTP, L2TP, PPPoE, BPTP. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ya teman-teman ke bagian yang kedua, yaitu setup topologi untuk kita konfigurasi. Nah, pertama kita akan belajar EOIP dulu, salah satu tunneling dari EOIP. Nah, di sini kita akan ambil contoh di mana di sini ada kantor pusat dan kantor cabang. Nah, nanti keduanya ini dia menggunakan interface tunnel dengan syarat keduanya itu terkoneksi internet. Nah, langsung aja kita pergi ke Pinet Lab-nya. Nah, di sini saya sudah buat lab baru ya teman-teman. Untuk topologinya seperti ini. Kalian cukup pertama tambahkan yang network. Nah, kalian bisa klik kanan lalu pilih network. Setelah itu untuk IP-nya kalian bisa pilih yang cloud-NAT. Jadi nantinya kalian akan dapat IP yang 10.xxx. Terus kemudian kalian bisa tambahkan router. Untuk namanya saya ubah menjadi router pusat dan router cabang. Game optionnya bisa kalian hapus ya teman-teman. Nah, kalian bisa tambahkan dua router ini, terus kalian tambahkan dua VPC lainnya. Nah, kalian bisa hubungkan dari network ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Kalau kalian tanya kenapa kabelnya bisa lengkung seperti ini, nah itu kalian bisa klik kanan di bagian sini, patternnya, klik kanan, lalu kemudian pilih edit. Kalian bisa pilih yang bezier. Lalu kalian bisa apply. Nah, demikian yang sebelah sini ya teman-teman. Kalian bisa klik kanan di bagian address-nya, edit, lalu TP-nya kalian bisa ganti yang bezier ini. Nah, setelah kalian mempersiapkan topologi ini, langsung aja akan kita bahas. Nah, untuk goals-nya kita kali ini antara router pusat dan router cabang itu mereka bisa saling kirim paket. Nah, atau bisa sharing data. Nah, terus di sini kita itu akan hubungkan pakai interface tunnelnya yang akan menjadi terowongan. Nah, kita bisa klik kanan terus buat yang lain. Nah, maka akan muncul garis seperti ini teman-teman. Nah, terus kemudian di sini kita bisa klik kanan lalu edit. Nah, di bagian label kita tambahkan untuk deskripsi tunnel. Atau di sini saya pengen ubah warnanya menjadi warna merah, kita bisa apply, terus oke. Nah, kita bisa pindahkan di sini antara router pusat dan juga router cabang. Ini adalah interface tunnelnya. Mungkin di sini saya bakal rapikan dulu topologinya. Nah, kalau sudah di sini jangan lupa kita melakukan routing di laptop kita. Nah, kita bisa buka command prompt. Kemudian jangan lupa rannya yang administrator. Kemudian yes. Nah, di sini kita bisa melakukan root add. Karena di
tadi ISP-nya pakai CloudNAT. Nah, dashboard-nya itu seperti yang sebelum-sebelumnya teman-teman, yaitu kita bisa buka dulu si router pusatnya di terminal. Nah, di sini saya sudah buka lalu sudah login, terus kita ketikkan IP address print. Nanti akan muncul IP-nya. Di sini saya mendapatkan IP 192.168.247.145. Nah, di router Jepang juga saya sudah mencoba. Mungkin kita selesaikan dulu yang root ininya. Nah, di sini saya ganti menjadi 192.168.145. Lalu kita masukkan juga karena kita pakai /24, jadi kita pakai 255.255.255.0. terakhir IP dari pinetnya yang sini 192.168.147.129. Nah, setelah itu kita akan coba remote di Winbox-nya. Tadi kan kita sudah lihat IP di router pusat, dia dapat 145, di router cabang dia dapat 146. Langsung aja kita masuk ke Winbox-nya. Di sini untuk connect to-nya kita coba di router pusat dulu pakai IP yang ini. Yang ini 192.168.247.145. Kita ketikkan saja di sini. Lalu loginnya admin, password kosong, kita coba connect. Nah, di sini sudah bisa. Nah, di sini kita akan new Winbox si router. Nah, lalu kita akan masuk ke Winbox-nya si router cabang. Di sini tidak usah pakai roaming karena dia langsung terhubung ke ISP si router cabangnya. Nah, langsung aja kita lihat IP yang router cabang. Di sini mendapatkan 146. Lalu kita klik new Winbox, kemudian di sini kita masukkan IP dari router cabang, lalu loginnya admin kita. Nah, di sini sudah bisa masuk ya teman-teman, di router pusat dan router cabangnya. Nah, kita masuk ke router pusatnya dulu yang tadi IP 145. Nah, ini kita coba ubah hostname-nya. Kita pergi ke sistem, lalu kita ke identity. Di sini namanya kita samain aja kayak di display, jadi router pusat, apply, lalu oke. Nah, di sininya udah berubah. Kita ganti di hostname router cabangnya yang satunya. Kita ke sistem, lalu identity, router cabang, lalu kita apply, lalu oke. Nah, sekarang kita akan buat si router pusat dan router cabang. Ini IP-nya jadi statik, jadi tetap. Jadi kalau kita misal nyalakan atau matikan perangkatnya itu IP-nya tidak akan berubah. Tadi kan dia dapat yang otomatis ya teman-teman, dia dapat yang ISP. Yang tadi kita buat login ke Winbox. Nah, kita akan coba untuk konfigurasi biar statik. Untuk yang router pusat nantinya kita bakalan pakai IP yang misal 192.168.247.145. Nah, kita bisa taruh di sini sebelahnya router pusat. Kita add lagi untuk IP si router cabang. Nah, untuk router cabang kita pakai yang 9.168.147.146. Nah, kita taruh di sebelah router cabangnya. Nah, jadi kita sudah menentukan IP yang bakalan kita gunakan. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasinya saja. Kita konfigurasi biar dia nggak dapat IP DHCP dari si network ISP-nya ini. Nah, kita mulai dulu di router pusat. Kita pergi ke IP, ke menu DHCP client. Nah, di sininya mungkin kita bisa disable aja. Nah, terus kita coba ke IP terus root. Nah, di sini pasti kosong ya teman-teman. Nah, terus kita lakuin di terminal pinetnya saja karena tadi kita sudah di disable. Nah, kita pergi ke router pusat, kita bisa masuk ke menu IP address, terus kita bisa address. Lalu untuk addressnya kita pakai yang 192.168.247.145. Lepas /24. Nah, untuk interface-nya yang mengarah ke ISP, yaitu si. Nah, kalian pas habis login itu kalian bisa ketikkan IP address, lalu IP address seperti ini,
kalian ikut saya saja sesuai IP-nya yang kalian dapatkan. Lalu jika sudah, enter, terus kita ketik IP address print. Nah, terus di sini kan sudah mendapatkan IP-nya yang statik. Nah, seperti yang sebelumnya kita kan konfigurasi untuk parameter gateway-nya juga. Jadi nggak hanya IP. Nah, kita akan konfigurasi yang untuk parameter gateway dan juga parameter DNS-nya juga. Nah, kita bisa pergi ke IP root dulu. Nah, kita coba print. Nah, di sini ada gateway-nya tapi bukan yang mengarah yang internet. Nah, kita bisa ketikkan add gateway-nya terlebih dahulu. Nah, kita bisa add gateway terus sama dengan. Nah, di sini kita bingung ya teman-teman. Kita lihat gateway-nya dari mana. Nah, kita bisa lihatnya di virtual machine kita yang ada di VMware ataupun lainnya sesuai yang kalian gunakan. Nah, kalian bisa login dulu sebagai root, passwordnya PNet. Nah, terus kalian bisa lihat di bagian IP address for PNet. Nah, di sini saya bisa login karena ada errornya sedikit. Nah, lalu kan ada tulisan user. Nah, terus ada tulisan IP. Nah, ini IP-nya 192.168.147.129. Nah, lalu kita di sini tulis saja terus buat 168.247.129. Nah, kita bisa enter, terus kita coba print. Nah, di sini udah ada teman-teman gateway-nya 13129 jadi 1.247.129. Sekarang kita tinggal konfigurasi untuk parameter DNS. Kita pergi di sini IP DNS-nya. Nah, kemudian kita untuk DNS isi kita coba. Nah, kita coba print dulu. Oke, udah ada di sini. Terus mungkin kita akan coba ping 88 ya teman-teman. Oh, mungkin kita harus keluar dulu, kemudian ke ping 88. Nah, di sini udah bisa dulu. Yang tadi kan kita disabelnya yang router pusat kan lewat sini ya teman-teman. Lalu lakukan hal yang sama di router cabang. Kita tekan aja IP DHCP strip lalu. Nah, lalu kita terus coba print. Nah, ini IP-nya dia yang tadi, biar dia tidak dapat IP dari si ISP. Nah, di sini kita akan coba hapus ininya, jadi sama kayak yang di pindah tadi. Kita disable, kita bisa langsung aja satu. Nomor di sini nomornya 0. Kita bisa enter, kita coba print lagi. Nah, di sini udah nggak ada. Selanjutnya kita akan konfigurasi yang kayak tadi, konfigurasi IP-nya, gateway dan juga DNS. Nah, kita langsung aja ke IP address dulu, pergi ke IP address. Nah, kita bisa add address sama dengan. Nah, di sini kita akan pakai yang 127.146. Nah, di sini udah, kita bisa lihat nomornya. Nah, di sini udah ada. Sekarang kita konfigurasi gateway-nya. Kita pergi ke IP root. Kita langsung aja add gateway. Kita masukkan gateway yang tadi kita lihat tadi. Nah, kita coba print. Nah, di sini udah ada gateway-nya nih yang ini. Nah, sekarang kita coba IP DNS. Langsung aja kita set server sama dengan 8888. Nah, lalu kita coba print. Nah, itu udah ada. Nah, lalu kita akan coba ping 88 dulu, kita cek. Nah, sekarang baru nih kita akan connect Winbox-nya pakai IP static yang kita tadi, yang 145 dan juga 146. Oke, kita coba dulu di router pusat. Nah, ini udah masuk di router pusat ya teman-teman. Nah, sekarang
Kita login ke router cabang. Di sini saya sudah login. Nah, di sini sudah bisa semua ya teman-teman, di router pusat dan juga di router cabang. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu EOIP konfigurasi. Nah, jadi kita akan bahas dulu mengenai EOIP. Nah, kali ini kita akan coba jenis VPN tunneling, yaitu yang EOIP, Ethernet over IP. Tapi teman-teman, kalau kita pakai si EOIP ini, maka si lokal itu maksudnya adalah klien atau VPC-nya yang sini, itu dia harus menggunakan satu network yang sama. Nah, kita coba add text dulu untuk network yang bakalan kita gunakan. Di sini kita ketik 192.168.1.1.0/24. Nah, kita bisa taruh di tengah-tengah sini dulu teman-teman. Kita bahas lagi dari EOIP. Jadi EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. Nah, mungkin langsung aja kita konfigurasi EOIP-nya biar langsung paham. Kita bisa pergi ke interface, lalu kita bisa lihat EOIP tunnel. Nah, di sini kita add aja yang baru teman-teman. Nah, kita akan membuat si tunnel atau terowongannya. Kita bisa lihat topologinya. Nah, kita akan membuat si terowongan ini. Jadi dari router cabang ke router pusat. Nah, di sini kita lihat mungkin namanya kita jadi seperti ini, EOIP tunnel to. Jadi ini dari pusat ke cabang, jadi kita namain itu cabang. Nah, terus kita lihat di bagian remote address, kita tuliskan remote IP cabangnya. Tadi kan IP-nya kita bisa cek IP-nya terlebih dahulu. Di sini 192.168.3.1.146. Lalu kita masukkan di remote address. Nah, ini kalau biasanya diimplementasikannya itu dia harus pakai IP public teman-teman, sedangkan ini IP kita itu termasuknya IP private. Tapi nggak apa-apa, karena buat belajar kita anggap aja ini sebagai IP public. Nah, untuk tunnel ID-nya misal saya pakai yang 109. Untuk ARP-nya itu enable, di sini sudah. Nah, kita bisa apply terus oke. Nah, di sini biasanya ada informasi huruf R, tapi karena di cabangnya kita belum konfigurasi, nah jadi belum ada. Makanya kita pergi ke router cabangnya terlebih dahulu. Nah, sama di interface, lalu EOIP tunnel, kita bisa add yang baru. Nah, mungkin namanya EOIP tunnel to pusat. Jadi karena ini di cabang, itu jadinya ke pusat. Untuk remote address-nya kita tuliskan IP dari si router pusatnya 192.167.145. Nah, untuk tunnel ID-nya juga harus sama teman-teman, yaitu tadi 100. Kita bisa apply lalu oke. Nah, di sini sudah ada informasi R-nya atau running. Nah, sekarang kita mungkin bisa pergi ke terminal, lalu kita bisa ping si router pusatnya. Ping 192.168.247.145. Udah enter. Nah, di sini dia sudah bisa. Lalu kalian di router pusat ke router cabang juga bakalan bisa. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu mengenai EOIP menghubungkan antar klien. Kalau kalian lihat di VPC-nya, mungkin saya coba nyalain. Ini mereka berdua itu belum bisa komunikasi. Nah, kali ini kita akan coba biar VPC 1 dan VPC 2 nya itu dia bisa saling komunikasi. Nah, untuk komunikasi juga networknya harus sama ya teman-teman. Intinya EOIP itu digunakan ketika klien di router pusat atau klien di router cabang itu pakai network yang sama. Nah, di sini nantinya kita akan gabungkan si di ether 2 dan ether yang sebelah sini. Jadi ini teman-teman, arah sini itu kita akan jadikan bridge atau satu interface saja. Begitu juga yang router cabang di keduanya dan kesininya jadi area sekitar sini itu kita akan jadikan sebagai bridge. Dan langsung aja kita bisa pergi ke router pusatnya dulu. Kita coba pergi ke menu bridge.
Nah, kita bisa plus saja dulu. Nah, untuk namanya mungkin saya akan menggunakan bridge for EOIP. Type-nya bridge, mungkin type-nya bridge. Kalau sudah kita bisa apply lalu oke. Nah, kita tinggal masukkan port-portnya. Kita pergi ke menu port. Di sini kita lihat mereka semua pakai yang Ether 2. Di sini juga Ether 2. Di router pusat Ether 2, di router cabang Ether 2. Nah, makanya di sini kita coba plus dulu. Untuk Ethernya kita pilih yang Ether 2. Nah, di sini itu bridge for EOIP. Kemudian kita bisa apply terus oke. Nah, terus kalau kalian lihat di sini kan kita masih masukkan interface Ether 2 yang di router pusat tadi. Nah, di sininya kita belum nih. Nah, makanya itu kita masukkan IP interface si tunnelnya tadi yang tadi kita buat. Nah, kita pergi ke router pusat. Di sini masih di port, kita add lagi. Untuk Ethernetnya kita pilih EOIP tunnel cabang. Jika sudah kita apply lalu oke. Nah, kita lakukan juga di hal yang sama di router cabang. Kita pergi ke menu bridge, lalu kita pilih saja yang baru, namanya mungkin sama ini aja, bridge for EOIP. Nah, kita bisa apply lalu oke. Kita pergi ke menu port, kita tambah pertama tadi Ether 2. Nah, kita apply lalu oke. Sekarang tinggal interface tunnelnya yang tadi, yaitu EOIP tunnel ke pusat. Nah, kita bisa apply terus oke. Nah, sudah selesai teman-teman. Sekarang kita tinggal pasang IP untuk VPC-nya. Nah, mungkin kalau untuk VPC 1 saya akan menggunakan IP. Saya akan taruh di sini. Terus juga saya akan kita bisa di sini. Nah, kita taruh di sini. Nah, langsung aja teman-teman bisa buka VPC satunya. Nah, di sini saya sudah buka. Langsung aja kita masukkan IP-nya. Aja IP 192.168.1.6/24. Nah, biasanya kan di sini kita masukkan gateway-nya. Nah, tapi di sini kita nggak perlu dulu. Nah, kita bisa enter. Lalu kita coba lihat show IP. Nah, ada di VPC 2 lanjut. Kita buka terlebih dahulu. Lalu kita isi IP 192.168.1.7 kemudian /24. Nah, lalu kemudian kita coba show IP. Nah, udah ada juga. Nah, sekarang kita coba pin nih di VPC 2 ke VPC 1. Kita pin tadi IP-nya 192.168.1.6. Nah, di sini udah bakal bisa ya teman-teman. Lalu, nah tapi teman-teman, kalau kita lakuin di disable tunnelnya masing-masing di router pusat dan cabang, itu si VPC-nya itu nggak bakal bisa komunikasi. Misalnya kalau kita coba lagi di router pusat, nah kita bisa menu ke interface lagi, EOIP tunnel. Nah, yang EOIP tunnel itu cabangnya kita coba di satu nih. Nah, terus kita coba ping lagi, mungkin masih sama yang kita pakai tadi di VPC 2. Kita coba ping. Nah, dia bakalan time out. Kita coba nyalain lagi ya teman-teman di sini, lalu kita nyalain. Nah, terus kita coba ping lagi. Nah, itu dia udah bisa lagi. Nah, mungkin kita akan lanjut ke bagian yang kelima mengenai EOIP client connect to internet. Teman-teman, ini kalau si klien atau si VPC 1 dan 2 nya kita coba ping 88, itu dia nggak bisa. Jadi dia belum bisa terkoneksi ke internet. Nah, kali ini kita akan buat si VPC 1 dan 2 itu bisa ping 88 atau bisa connect ke internet. Nah, terus kita kan bingung ya, setting gateway di VPC 1 dan 2 nya itu pakai Ether yang mana. Soalnya kan tadi ada Ether 2 dan juga ada Ether tunnelnya yang tuh cabang dan tuh pusat tadi. Tapi karena tadi Ether 2 dan Ether sininya adalah pusat, adalah yang tuh pusat, atau sininya atau Ether yang tuh pusat kalau dari cabang, terus yang tuh cabang EOIP tunnel tuh cabang itu kan mereka sudah digabungin dengan Ether yang sini. Jadi masing-masing udah digabungin yang sini dengan sini.
dan yang sini yang sini. Nah, pasang dulunya di yang sudut teman-teman, ether bridge-nya. Oke, mungkin langsung aja kita pergi ke router pusat. Nah, kita bisa pergi menu IP, lalu addresses, lalu kita bisa add. Nah, di sini mungkin untuk gateway-nya saya pakai 192.168.1.1/24. Nah, di bagian interface-nya itu kita pilih yang bridge for EOIP. Jadi bridge-nya yang tadi. Terus kita bisa apply lalu oke. Nah, kita lanjut ke router cabang sama seperti tadi, kita menu IP, terus addresses, terus add. Di sini pakainya 192.168, saya pakai 1.2/24. Nah, interface-nya bridge for EOIP. Kita bisa apply lalu oke. Nah, kita tinggal coba nih, kita pergi ke sini, kita coba di VPC 1. Nah, VPC 1 kan di router pusat ya teman-teman. Nah, tadi gateway-nya 1.1, kita coba ping di VPC 1, 192.168.1.1. Nah, di sini udah bisa teman-teman. Di VPC 2 tadi gateway-nya 1.2, kita coba ping 192.168.1.2. Nah, di sini juga udah bisa nih teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal setting akses internetnya. Kita mulai dulu yang di router pusat. Kita pergi ke link box, lalu kita pergi ke menu IP, terus firewall. Nah, kita ke yang menu NAT. Kita setting NAT terlebih dahulu biar dapat akses internet. Kita bisa plus C-nya SRC NAT. Nah, untuk out interface-nya atau interface keluarnya kan berarti ini dari router pusat ya teman-teman. Biar dapat internetnya itu kan dia ke arah ISP. Nah, jadi untuk out interface-nya itu si yang ini teman-teman. Nah, makanya itu di sini kita pilih yang ether 1. Action-nya kita pilih yang squared. Nah, kita bisa apply lalu oke. Nah, kita lakuin juga di router cabangnya. Pergi ke menu IP, terus firewall, kita pergi ke bagian NAT, lalu add. Di sini C-nya itu SRC NAT, lalu out interface-nya interface 1, action-nya squared. Nah, lalu kita bisa apply lalu oke. Nah, udah nih teman-teman. Sekarang waktunya kita pengujian. Mungkin di sini saya buka dulu VPC 1-nya. Kita coba lihat dulu. Show IP. Nah, IP yang tadi kita pasang, tapi parameter gateway dan juga DNS-nya masih kosong. Nah, kita mulai dari gateway-nya terlebih dahulu. Nah, gateway itu kan biasanya masangnya pas sekalian kita masang IP ya teman-teman. Jadi kita tuliskan gini. Tadi kan IP-nya 192.168.1.6/24. Nah, baru gateway-nya 192.168.1.1 karena VPC 1 di router pusat tadi yang gateway-nya itu 1.1 terus /24. Oke, gateway-nya udah. Kemudian kita pasang IP DNS. Lalu DNS-nya itu 8.8.8. Nah, lalu kita coba show IP lagi. Nah, oke, udah ada nih teman-teman. Sekarang kita pengujian apakah dia bisa connect internet atau enggak. Kita coba ping 888. Nah, di sini dia sudah bisa connect ke internet. Kita lakuin juga di VPC 2-nya. Kita bisa ketik show IP. Dia kan pasti belum ada gateway dan DNS. Kita pasang gateway, di sini tuliskan IP-nya 192.168.1.7/24. Kemudian gateway-nya 192.168.1.2/24 karena dia di router cabang tadi. Nah, tinggal IP DNS 88.8. Sekarang coba show IP. Nah, udah ada, mungkin kita langsung aja coba ping 88. Nah, kita udah berhasil teman-teman. IP dan lainnya atau VPC-nya juga bisa connect internet. Sekarang kita lanjut ke bagian 6 yaitu PPP, Point to Point Protocol. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan PPP ini. Tadi kan lokal atau VPC di router pusat dan juga router cabang ini itu kan dia pakai network yang sama yaitu 1.0. Nah, VPC 1 IP-nya 1.6 dan VPC 2 1.7.
Nah, sekarang gimana nih kalau mereka berdua itu pakai network yang berbeda, jadi nggak sama lagi. Nah, maka itu nantinya kita akan pakai jenis VPN tunneling yang PPP atau point-to-point protokol. Nah, di sini kalian bisa lihat point-to-point protokol digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. Nah, PPT dapat menyediakan autentikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi. Terus router OS mendukung berbagai tunnel PPP. Nah, berbagai tunnel dari jenis PPP ini seperti ada yang PPPoE, ada yang STP, L2TP, PPTP, dan lainnya. Nah, kali ini kita akan coba jenis VPN tunneling yang PPP, yaitu yang PPPTP. Jadi PPPTP itu termasuk ke jenis yang point-to-point protokol, itu teman-teman. Nah, di sini saya udah sediain network karena di sini yang PPP itu untuk menghubungkan yang networknya beda. Saya sudah bedakan networknya, untuk sini pakai 1.0, di sini 2.0. Nah, PPT itu bekerja layaknya klien dan juga server, teman-teman. Jadi harus ada yang jadi server dan harus ada yang jadi klien. Nah, kali ini kita akan pakai si router pusat sebagai server aja karena pusat, terus router cabang sebagai kliennya. Nah, tapi sebelum itu karena ini beda network, nantinya kita harus tambahkan IP di Ether 2 router pusat dan Ether 2 router cabang yang nantinya akan menjadi gateway untuk VPC 1 dan juga VPC 2. Nah, kita bisa langsung aja kita ke Windows. Nah, kita mulai di router pusat dulu atau sebagai servernya kita pergi ke IP address, lalu kita add lagi. Nah, kita di sini pakai yang tadi aja, yang sama 192.168.1.1/2-nya 24. Ethernya kita pilih yang Ether 2, kita bisa apply lalu oke. Nah, kita mungkin mau buat DHCP server yang teman-teman di router pusat biar si VPC-nya itu dapat IP otomatis. Nah, kita balik lagi ke router pusatnya, menu IP, terus DHCP server. Nah, setelah di DHCP server, oh ya teman-teman, di sini saya mau bilang kalau di addresses itu ada OIP dengan tadi kan kita pakai 1.1. Nah, sebelumnya untuk OIP itu router cabangnya juga pakai 1.1. Nah, kalian bisa hapus dulu ya teman-teman. Kemudian kita pergi ke DHCP setup, kita pilih yang Ether 2. Kita coba next. Oke, di sini ada tulisan interface is live. Oh ya, mungkin kita coba cek di bagian bridge-nya. Menu port. Nah, di sini Ether 2 itu tergabung ke bridge. Nah, mungkin kita bisa disable dulu. Terus kita balik lagi ke IP, lalu DHCP server. Nah, kita coba lagi teman-teman, Ether 2 next. Di sini bisa kita next lagi, next aja, next. Nah, di sini sudah sukses. Nah, kita lakukan hal yang sama juga di router cabangnya. Kita bisa nonaktifkan dulu yang port 2-nya. Nah, lalu kita menu IP addresses, lalu di sini itu kan yang addressnya itu kita hapus aja langsung. Nah, kita add lagi. Nah, karena di sini tadi pakai 2.0 ya teman-teman, jadi mungkin saya akan pakai yang 2.1. Langsung aja 192.168.2.1/24. Ethernya sama kayak tadi, Ether 2. Nah, kita bisa apply lalu oke. Sekarang kita mungkin bisa pergi ke DHCP servernya biar si VPC 2 itu dapat otomatis. Nah, DHCP setup. Nah, pilih yang Ether 2. Kita coba next terus. Nah, di sini udah successful. Nah, sekarang waktunya untuk kita uji coba di request DHCP di VPC 2 dulu mungkin. Dia dapat 2.254. Kita coba di VPC 1 IP DHCP. Nah, dia mendapatkan 1.254. Oke, sekarang baru nih kita akan konfigurasi PPTP-nya. Mulai di router pusat dulu, yang sebagai PPTP server. Di sini kita pergi ke router pusat. Kita perginya ke menu PPP. Terus di sini kita pergi ke menu PPTP server. Nah, untuk enable-nya kita coba checklist, kita coba apply lalu oke.
Nah, kita akan buat nanti PPTP klien atau si router cabangnya ketika connect ke tunnelnya itu dia pakai autentikasi username dan password. Makanya di sini kita bakal bikin username dan password. Nah, kita pergi ke menu secret. Lalu kita coba add. Untuk name-nya mungkin saya pakai yang PPTP aja. Sesuaiin aja keinginan kalian. Untuk passwordnya saya pakai 123 aja. Nah, kalau kalian ingin lihat di high passwordnya, kita bisa hapus saja contohnya teman-teman. Untuk service-nya jadi kita pilih yang PPTP saja. Nah, untuk ke local address itu merupakan IP dari si PPTP tunnelnya. Nah, kalau remote address itu IP PPTP tunnel si router cabangnya. Nah, mungkin di sini biar gampang saya coba add text ini. Mungkin untuk IP tunnelnya bakalan pakai 110.1. Lalu kita bisa taruh di sebelah sini. Nah, untuk di bagian sebelah di router cabangnya IP PPT tunnel dari si cabangnya mungkin saya bakal 10.2 biar gampang. Nah, saya taruh di sebelah sini. Nah, makanya itu kita bisa mendefinisikan di servernya, PPTP servernya. Untuk lokalnya kita itu bakal pakai yang tadi, yang punya si servernya, pakai yang 10.1. Di sini kita bisa definisikan IP tunnel si router cabangnya di router servernya atau si PPTP servernya 10.10.10.2. Lalu kalau udah kita bisa apply, lalu oke. Lanjut jadi cabangnya di PPTP kliennya. Sama seperti tadi kita pergi ke bagian PPP. Nah, di bagian interface ini kita add, kita pilih yang PPTP klien. Nah, untuk name-nya mungkin default aja semua, kita fokus ke bagian dial out. Nah, untuk connect-nya kita pasti bingung nih. Kan kita tadi di router cabangnya. Nah, untuk connect-nya itu pakai yang si IP tunnelnya atau si IP router pusatnya. Nah, kita pakainya yang IP statik dari router pusatnya ya teman-teman. Jadi tadi di router cabangnya kita tuliskan IP statik si router pusatnya atau si PPTP si router pusatnya. Nah, usernya kita pakai yang tadi. Tadi saya pakai yang PPTP Jarna. Nah, untuk passwordnya tadi 123, profilnya mungkin pakai yang default aja. Lalu kemudian kita bisa apply, lalu oke. Di sini udah informasi R atau running. Nah, kita coba cek aja nih di IP addresses. Nah, maka di sini udah ada IP dari si tunnelnya yang 10.2, yaitu IP yang ada di tunnel router cabangnya teman-teman. Nah, mungkin kita pergi lagi ke router pusat ya. Kita coba pergi ke terminal. Ini kita Ctrl C. Nah, di router pusatnya yang ini kita coba ping IP tunnel yang di router cabangnya yang 10.2. Nah, kita balik lagi di sini ping 10.10.10.2. Nah, maka di sini udah bisa teman-teman. Tapi kalau kita lihat IP pin, nah di sini belum ada yang ke network 2.0 nih teman-teman, yang sininya. Jadi kita bisa lihat adanya yang 10.2 yang udah ada, tapi yang ke network 2.0 nya itu di router pusat itu belum ada. Jadi oleh karena itu si VPC 1 dan 2 itu belum bisa komunikasi. Nah, caranya agar bisa komunikasi itu kita bakalan lanjut ke bagian 8, PPTP static routing dan teks koneksinya. Oke, langsung aja. Nah, kita bisa pergi ke router pusatnya, masih di terminal sini. Kita akan static routing nih, menambahkan si network 2.0-nya. Jadi kita akan menambahkan si 2.0 di static routing-nya router pusat. Nah, kita bisa coba ke sini. Mungkin kita bisa pakai yang CLI saja di terminalnya. Kita pergi ke IP route. Nah, kita add DST address, DST atau destination. Tujuannya kemana? Tujuannya itu kan ke 192.168.2.0.
Nah, jangan lupa slash 24. Nah, kita tuliskan nih gateway-nya. Kita bisa lihat dulu. Kalau dari router pusat pengen ke sini, itu dia harus melewati tunnel yang ini teman-teman, yang 10.2. Jadi makanya di sini kita tuliskan gateway 10.2. Nah, kita coba enter. Terus kalian bisa coba print. Nah, kalian bisa lihat di sini udah ada yang nomor 4 AS atau 2.0. Atau nah, kita juga lakuin hal yang sama di router cabang. Nah, router cabang itu belum ada root yang ke 1.0, makanya kita tambahin di router cabangnya. Nah, kita bisa buka router cabang. Mungkin tadi kan kalau di pusat kan kita pakai CLI ya, pakai terminal. Nah, di router cabang kita pakai yang GUI atau main box-nya saja. Nah, kita pergi ke IP, ke root. Nah, kalian lihat di sini belum ada 1.0. Kita bisa add aja DST-nya 192.168.1.0/24. Nah, untuk gateway-nya itu kalian lihat kalau dari router cabang pengen ke sini, dia harus melewati ini 10.1. Jadi kalau dari sini ke sini harus lewat ini. Kalau dari sini ke sini itu harus lewat ini. Nah, langsung aja kita definisikan di router cabang. Di sini 10.10.10.1. Nah, kita bisa apply lalu oke. Nah, sekarang waktunya untuk pengujian nih teman-teman. Nah, kita bisa ping dari VPC 1 ke VPC 2 dan sebaliknya. Nah, di VPC 1 dulu kita coba lihat IP-nya. Kita coba lihat IP-nya 1.254. VPC 2 show IP 2.254. Nah, kita coba dari VPC 2 ke VPC 1, kita coba ping 192.168.1 tadi IP-nya 254. Nah, maka di sini udah bisa teman-teman. Sekarang kita coba dari VPC 1 ke VPC 2, IP-nya itu 2.254. Nah, langsung saja di VPC 1 ping 192.168.2.254. Nah, 254. Nah, di sini juga bisa nih teman-teman. Selesai nih untuk PPTP-nya. Nah, kita akan lanjut ke L2TP. Nah, langsung aja ya kita lanjut ke bagian yang ke-9 L2TP. Kita akan belajar dari konsep, kemudian kita akan setup topologinya dulu. Kita bahas L2TP. Jadi L2TP itu salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah dengan kepanjangan layer 2 tunneling protokol. Jadi dia ada hubungannya sama layer 2. Nah, dari segi security atau keamanan L2TP ini dia lebih unggul nih teman-teman daripada PPTP. Nah, mungkin langsung aja ya kita persiapan topologinya terlebih dahulu. Jadi sama dengan PPTP, si LTP juga berbasiskan server dan klien. Nah, seperti biasa servernya bakalan di router pusat, kliennya di router cabang. Nah, kita mungkin bisa prepare dulu, kita hapus semua konfigurasi yang sebelumnya. Mungkin kita pergi IP lalu kita addresses. Nah, yang ada tulisan D-nya itu mungkin kita bisa hapus saja ya teman-teman. Nah, kita hapus. Terus selanjutnya kita pergi ke PPP. Di menu interface kita lihat yang DDR ini kita juga bakal hapus. Kita pergi ke menu secret juga. Nah, di sini untuk usernya juga kita bakalan hapus. Nah, terus kita coba lihat di active connection nggak ada, yang DDR-nya juga kita hapus. Yang terus kita coba lihat di active connection nggak ada, kita coba lihat. Nah, mungkin itu ya teman-teman, kita coba langsung aja pergi ke router cabangnya. Pergi yang PPP, terus interface. Nah, ini kita hapus. Di secretnya kita lihat nggak ada. Kita coba cek aja teman-teman, active connection nggak ada. Terus mungkin kita bisa coba lihat ya teman-teman di rootnya IP, terus root. Nah, di sini ada yang S teman-teman. Ini unreachable karena tadi udah kita hapus di kisahnya. Nah, kita hapus aja ini. Oke, jadi ini kita masih kosongan ya teman-teman ibaratnya. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita pergi ke bagian L2TP IP set konfigurasi. Nah, jadi teman-teman L2TP itu biasa kita sandingkan dengan IP sec agar dia lebih secure. Jadi keamanannya itu lebih gitu teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah, saya coba pergi ke router pusat.
Jadi di sini seperti yang tadi saya katakan, si router pusat sebagai L2TP server, si router cabangnya sebagai L2TP client. Nah, kita balik lagi ke router pusatnya, pergi ke menu PPT di bagian interface. Nah, kita pergi ke bagian sini L2TP server. Nah, lalu kita enable-nya di checklist. Terus kalian bisa lihat nih teman-teman, use IPsec. Nah, kita akan gunakan biar dia itu lebih aman atau lebih secure. Nah, di sini kita pilih yes. Nah, untuk IP secret-nya itu bebas. Misal di sini saya bakalan tulis secret gitu. Nah, buat kalian yang kalau pengen lihat tulisannya itu yang high password ini, kalian centangnya bisa dihilangin. Nah, kalau udah kita bisa apply, lalu oke. Nah, terus kita juga akan pakai yang authentication username-nya juga. Nah, makanya kita pergi ke script ini, lalu kita add. Untuk name-nya misal L2TP Cerla. Nah, password-nya itu 123 aja, service-nya kita pakai yang ini aja, L2TP. Nah, profilnya mungkin bisa ini juga teman-teman, yang default encryption. Nah, terus untuk local address-nya itu berarti yang sininya teman-teman, yang IP tunnel yang ada di sini, router pusat dan juga di router cabangnya. Mungkin saya definisikan dulu lebih gampang. Saya mau pakai 172.16.1.1. Nah, terus yang bagian sininya di router cabangnya, saya akan pakai IP 1.2. Jadi yang di sini untuk local address, di sini tuh remote-nya. Nah, kita langsung definisikan aja. Untuk local address-nya tadi 172.16.1.1. Untuk remote-nya 1.2, 116.1.2. Nah, kalau sudah kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita bisa lanjut ke router cabangnya. Kita pergi ke PPT, lalu kita ke interface. Kita coba add sebagai L2TP client. Nah, name-nya mungkin general, ini mungkin default saja, kita fokus di bagian dial out. Nah, untuk konektornya jangan sampai lupa teman-teman, kita tuliskan IP statiknya si router pusatnya 176, bukan si IP tunnelnya. Nah, kita langsung aja. Satu 192.168.247.145. Untuk usernya tadi kan L2TP Cerla, L2TP Cerla. Nah, ini harus sama teman-teman. Passwordnya 123 karena tadi mungkin profilnya sama, itu default encryption. Nah, di bagian use IPsec itu kita centang karena kita bakalan pakai yang IPsec-nya. Nah, untuk IPsec secret-nya seperti sebelumnya di router pusatnya teman-teman. Tadi saya pakai yang secret. Nah, di sini juga pakai secret teman-teman. Nah, kita bisa ini aja biar kelihatan, hide-nya kita hapus centangnya. Nah, secret bener. Ini bisa apply lalu oke. Nah, mungkin saya coba di router pusatnya, saya coba di terminal. Nah, kita akan coba ini ya teman-teman, dari router pusat ke IP tunnel router cabangnya yang ini 1.2. Nah, langsung aja ping 172.16.1.2. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Lalu tapi kalau kita IP route pin ini saya sudah menuliskan itu yang 2.0 itu belum ada teman-teman. Jadi kita coba lihat sini. Kalian lihat 247.145 nya sudah ada, 1.2 sudah ada, yang sini tengah sininya. Terus yang 1.0 juga ada, tapi yang di sini itu belum. Jadi VPC 1, VPC 2 belum bisa berkomunikasi. Nah, makanya itu kita bakalan lanjut ke bagian 11, yaitu L2TP static routing dan test connection-nya. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita balik lagi ke router pusatnya. Kita akan menambahkan static routing-nya. Nah, kita pakai tampilan yang Winbox aja yang biar cepat. Kita pergi ke IP, lalu pilih yang root. Nah, kita coba plus untuk DST address-nya. Tadi kan kita pengen ke 192.168.2.0. Nah,
Setelah itu jangan lupa slashnya 24. Untuk gateway-nya jangan lupa nih, kalau dari router pusat dia pengen ke sini ke 2.0, itu dia harus melewati IP tunnel si router cabangnya yaitu 1.2. Nah, sedangkan kalau dari router cabang pengen ke sini 1.0, itu dia pakai yang ini 1.1. Nah, langsung aja kita ketikkan 172.116.1.2. Nah, kita coba apply lalu oke. Kemudian kita bisa lakukan di hal yang sama di router cabang. Kita bisa ke IP route, lalu kalian add terus si IP-nya itu ini ya teman-teman, 1.0 dan gateway-nya itu 1.1. Kalau sudah kalian apply lalu oke. Nah, mungkin kita bakalan pengujian apakah VPC-nya bisa ping atau tidak. Nah, kita mulai di VPC 1 ini. Nah, ini saya sempat mematikan VPC 1 dan 2 ya teman-teman. Lalu kita tulis IP DHCP lagi. Kita ping dari VPC 1 ke VPC 2. Kita lihat IP dari VPC 2 di VPC 2 itu 2.254. Kita coba di VPC 1 kita harus IP DHCP terlebih dahulu. Kita coba di VPC 1, kita coba ping 192.168.2.4. Lalu kita akan lanjut untuk bahas tentang PPOE dari konsepnya terlebih dahulu. Nah, kita lihat dulu PPOE itu point to point protocol over internet, merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Nah, PPOE ini banyak digunakan di ISP teman-teman, karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public. Terus basisnya juga sama server atau klien. Mungkin saya coba bahas di topologinya. Jadi nantinya kita itu bahas setting seperti ini. Kalau klien pengen internetan itu perlu autentikasi username dan password kayak yang sebelumnya. Jadi kalau nanti si router dia belum connect PPOE servernya, itu nantinya si klien itu nggak bakalan bisa internetan. Oke, mungkin biar langsung paham, kita langsung praktek dulu, kita atau setup topologi dulu nih. Nah, kita masuk ke bagian ke-13 ya untuk setup topologinya. Di sini saya bakalan hapus node yang ada di area sini. Terus yang bagian sini saya bakalan hapus juga. Nah, oke, jadi nantinya di router pusat ini dia akan bertindak sebagai router ISP, karena kan tadi saya bilang, jadi nanti kan PPOP servernya kan di router pusat. Nah, tadi kan saya bilang kalau si router ini, router cabangnya belum connect ke PPOP servernya, itu si klien itu mereka nggak bakal bisa internet. Nah, maka jadi kayaknya diibaratkan ini sebagai ISP ya teman-teman di sininya. Makanya mungkin saya akan ubah namanya menjadi router ISP. Nah, kemudian kita save. Terus saya coba add text dulu. Nah, ini kan PPOE. Nah, terus si cabangnya bakalan kita PPOE client. Mungkin di sini saya ubah saja namanya jadi router jalan. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan aja. Lalu oke. Nah, mungkin sekarang kita bisa coba di router ISP-nya, kita bakalan ganti menjadi hostname-nya, karena di sini kita masih menggunakan router pusat. Nah, di sini kalian bisa ketikkan sistem identity, terus enter, terus kalian bisa ketikkan set name, karena saya mau mengganti nama menjadi router ISP, jadi saya ketikkan router ISP. Nah, kemudian kita print. Nah, terus mungkin kita coba di router ISP-nya, kita balik dulu ke IP address print. Nah, kita lihat di ether 1 itu masih
145 ya teman-teman, jadi masih aman IP statik tadi. Nah, kita mungkin bisa masuk Winbox yang 146 memakai IP yang ini teman-teman, 247.145. Terus mungkin kita coba lagi di router Jarlanya, atau di sini kan kita bisa setup. Nah, kita hapusin dulu di topologi sebelumnya, kita pergi ke PPP. Di menu interface-nya itu kita pencet yang auto TP server. Nah, kita hapus centangnya, lalu oke, biar nantinya masih kosongan. Terus di bagian sini PPTP server juga kita bisa enable, apply, lalu oke. Coba menu secret. Mungkin di sini saya bisa hapus saja. Oke teman-teman, di sini tuh tadi kita lihat dulu di router ISP-nya di Ether 2 masih ada IP nih. Nah, mungkin kita bisa hapus saja di router ISP-nya. Di menu IP, terus addresses. Nah, di Ether 2 kita hapus. Nah, karena nantinya kita bakalan remote si router Jarlanya atau nah, kalian lihat di router sininya itu nggak lagi berhubungan sama ISP. Nah, makanya itu kita bakalan pakai Roman untuk remote ke Winbox-nya. Nah, kita aktifin dulu di Roman ISP-nya teman-teman. Kita balik lagi ke sini, terus menu tools di menu Roman ini kita bisa enable, apply, lalu oke. Nah, sekarang tinggal kita aktifin nih Roman yang ada di router Jarlanya. Nah, langsung aja. Nah, di sini teman-teman masuk dulu ke menu tools, terus kemudian Roman. Setelah itu kalian bisa set enable, yes. Oke, mungkin kita coba print buat memastikan. Nah, kita akan connect ke router Jarla via router ISP pakai Roman tadi. Nah, kita bisa new Winbox. Nah, di sini kita tuliskan IP dari si router ISP-nya. Nah, di sini udah ada nih connect yang identitinya itu router Jarla. Coba kita connect langsung, lalu connect. Nah, di sini sudah bisa nih teman-teman. Nah, mungkin sekarang kita harus mencoba hapus config IP-nya di menu IP, lalu address. Nah, di duanya kita Ether 2-nya kita bisa hapus. Nah, oke teman-teman. Nah, oke udah nih teman-teman. Kita lanjut ke bagian 14 mengenai PPOE konfigurasi. Oh ya teman-teman, di sini P-nya kurang ya teman-teman. Jadi PPPoE. Nah, langsung saja kita mulai konfigurasinya. Nah, jadi intinya di sini si router Jarla ini dia jadi customer. Jadi si router ISP itu sebagai PPPoE server yang bertugas untuk menyediakan layanan internet, atau dia bertugas sebagai internet, atau dia bertugas sebagai ISP layaknya gitu. Nah, terus si router Jarla itu dia jadi PPPoE klien yang bertugas sebagai customer. Nah, langsung saja kita pergi ke Winbox di router ISP-nya. Nah, kita pergi ke PPP. Nah, di sini kan ada menu PPPoE server. Kita bisa add. Nah, mungkin service-nya bakalan saya nama service PPPoE Jarla. Disesuaikan aja sesuai kemauan kalian. Untuk interface-nya, nah kita pilih yang Ether 2. Karena kalau kita lihat di sini yang mengarah ke router customer itu Ether 2. Nah, kita bisa apply lalu oke. Nah, karena kita bakalan pakai autentikasi user dan password, kita pergi ke secret. Nah, kita bisa add aja. Nah, untuk name-nya mungkin PPPoE Jarla gitu, mungkin passwordnya itu 123. Service-nya itu kita pilih yang PPPoE. Nah, jangan lupa untuk local address-nya itu saya definisikan dahulu lewat teks ya teman-teman. Untuk local address atau IP tunnel dari router ISP-nya saya pakai 192.168.1.1. Nah, saya taruh di sini teman-teman. Terus IP tunnel dari si router customer-nya saya bakalan pakai yang 192.168.1.2. Nah, saya taruh di sini. Nah, langsung aja kita definisikan di sini. Untuk local address-nya berarti IP tunnel dari si router ISP kita bakal pakai 192.1.1. Nah, di sininya ini baru 1.2.
IP tunnel dari router customernya. Kalau udah kita bisa apply terus oke. Nah setelah itu kita lanjut nih ke router customernya yang di router Carla ini. Pergi menu ke PPP, terus interface. Nah mungkin yang ini saya disable aja dulu. Nah saya plus lagi, pilih yang PPPoE share client yang paling bawah. Nah di general ini kita fokus interface-nya saja. Di sini kita pilih yang interface 1. Nah kenapa? Karena yang mengarah ke IPPO servernya ini itu di Ether 1. Makanya tadi kita pilih yang di Ether 1-nya. Terus ke menu dial out-nya, terus service-nya saya, terus user-nya saya pakai PPPoE Carla. Jadi sama kayak yang tadi ya teman-teman. Passwordnya coba 123, kita samain aja. Nah profilnya default. Nah di bagian default ini pastikan tercentang biar nanti di IP route-nya itu langsung kedeteksi. Terus use peer DNS-nya juga kita centang. Nah kita mungkin sudah bisa apply terus oke. Nah mungkin kita langsung uji coba aja. Kita pergi ke terminalnya, ping dari si IP VPN tunnelnya. Tadi kan kita coba di router Carla-nya ya. Jadi kita coba ping yang ini 1.1-nya. Nah langsung saja kita coba ping 192.168.1.1. Nah di sini pasti udah bisa teman-teman. Nah terus kita coba nih IP route print. Nah di sini kan di router Carla ya, tapi di sini dia udah ada yang informasi statik. Nah jadi dia itu gunanya add default true yang tadi kita centang. Nah jadi nantinya karena di sini udah ada 1.0, ketika si klien di VPC 1 atau VPC 2 itu ingin internetan, dia aksesnya ke IP sini teman-teman, ke IP PPOE-nya yang ini, bukan lagi IP dari Ether 1-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke PPOE share internet connection di customernya atau router Carla yang tadi. Langsung saja, kalau kalian lihat di sini di VPC-nya, kalau kalian ingin lihat di sini, kalau di router customernya atau router Carla ini ping 88 itu pastinya bakalan bisa teman-teman. Tapi kliennya, lokalnya atau si VPC-nya ini dia tidak bisa. Nah makanya itu kita bakalan share internet connection. Langsung saja kita pergi ke tadi router customer, router Carla. Nah kita lihat di sini nih, karena di sini VPC 1 dan VPC 2 terhubung ke router customer dan ada Ether 2 dan 3, kita akan gabungkan Ether 2 dan 3 jadi interface bridge. Nah, jadi biar gampang gitu. Nah, makanya kita pergi ke customer, ke menu bridge. Di sini masih ada yang sebelumnya ya, kita coba di disablekan saja. Kita plus lagi. Nah, namanya mungkin seperti ini. For PPPoE. Kita bisa apply terus oke. Nah kita pergi ke menu port, kita akan tambah lagi. Ini kita coba disable aja, kita plus yang baru. Untuk interface-nya tadi kan Ether 2 dan 3, kita pilih Ether yang 2, ini pilih yang bridge for PPPoE. Nah kita bisa apply lalu oke. Nah kita add lagi untuk Ether 3, di sini Ether 3, lalu pilih yang bridge for PPPoE. Nah kita bisa apply terus oke. Nah udah nih teman-teman. Nah tadi kan berarti kita sudah menjadi satukan Ether 2 dan 3 ya teman-teman. Jadi satu interface. Nah dari satu interface bridge tadi kita pasang IP-nya nih. Nah makanya itu kita bakalan pasang. Kita pergi ke router customer, kita IP addresses. Nah kita add ya teman-teman di sini. Mungkin di sini saya bakalan IP yang 10.10.10.1. Jangan lupa slash-nya 24. Nah, Ether-nya kita pilih yang tadi bridge for PPPoE. Nah, jadi kita pasang IP yang di IP bridge-nya. Nah, di bridge-nya itu kan ada gabungan dari Ether 2 dan Ether 3. Kalau udah kita bisa apply lalu oke. Nah, mungkin kita juga bakalan konfigurasi DHCP server ya teman-teman di sininya. Nah, biar VPC 1 dan 2-nya itu dapat IP secara otomatis. Nah, kita bisa balik aja ke router customer, ke menu IP DHCP server. Nah, di sini udah kayak gini karena di Ether 2-nya itu kita udah gabungin. Mungkin kita bisa disablekan dahulu atau kita hapus aja sekalian. Nah, kita bisa pergi ke DHCP setup. Nah, interface-nya kita pilih yang bridge for PPPoE. Nah, kita bisa next lagi.
Nah, di sini sudah successful. Nah, sekarang kita coba nih request IP DHCP di VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Nah, kita IP DHCP. Nah, dia dapat IP 10.3. Kalau VPC 2-nya kita coba IP DHCP. Nah, di sini dapat 10.2. Oke, untuk DHCP-nya udah. Sekarang kita tinggal share koneksi internetnya biar dia bisa ping 888. Nah, kita bisa pergi ke router customer-nya, ke router Carla. Di sini untuk share itu kita harus konfigurasi NAT. Nah, kita pergi ke IP, lalu di menu firewall, di menu NAT ini kita bisa pilih saja yang baru. Untuk general C-nya SRC NAT, untuk bagian out interface-nya kita lihat. Nah, kita pilih yang PPPoE out 1. Kita pergi ke menu action. Nah, action-nya jangan lupa mesh paired. Nah, setelah itu kita bisa apply, lalu oke. Dan sekarang pengujian kita bakalan ping 88 di VPC 1 dan 2-nya. Nah, langsung aja kita ping 8888. Kalian bisa TTL di VPC 1 dan VPC 2, itu tandanya kalian sudah bisa berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, masih sama mengenai PPoE. Tetapi di sini kita akan fokus pada limitasi bandwidth pada PPoE teman-teman. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa bandwidth ini adalah kecepatan. Jadi kita akan membahas kecepatan pada PPoE. Nah, bandwidth adalah kecepatannya teman-teman. Jadi di sini kita akan mengatur limitasi bandwidth atau kecepatan di router customer ataupun router Carla-nya, sehingga nantinya untuk jaringan yang berada di naungan router Carla yaitu VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia bisa menggunakan bandwidth yang sudah kita temukan teman-teman di router Carla-nya. Nah, kalau untuk melihat bandwidth itu ketika kita di VPC atau di CLI itu nggak kelihatan teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita akan coba untuk add untuk tuker yang Chrome-nya ya teman-teman. Kita bisa lalu kita pilih yang Docker IO. Nah, di sini saya pilih yang untuk image-nya itu yang Chrome ya teman-teman. Nah, cara mendownloadnya bagaimana? Kalian bisa close lab, nanti di bagian device itu kalian cari yang Chrome, nanti kalian bisa download saja teman-teman. Nah, misalkan untuk namanya itu Docker Chrome. Nah, jika seperti ini kita bisa langsung save saja teman-teman. Untuk namanya kalian bisa sesuaikan saja. Nah, di sini saya akan hubungkan dengan router Carla-nya. Kita bisa save. Nah, di sini saya akan coba nyalakan untuk Docker Chrome-nya. Kemudian di sini untuk VPC 1 dan VPC 2-nya saya matikan saja karena agar tidak keberatan. Nah, karena di sini masih lama ya teman-teman, kita harus menunggu, maka di sini kita juga akan gabungkan Ether 4 ini ke bridge yang berada di router Carla teman-teman. Karena nantinya si Docker Chrome ini juga dia akan menjadi klien dari si router Carla ini. Nah, kita bisa langsung gabungan saja teman-teman. Kita bisa pergi ke router Carla-nya. Kita bisa pergi ke menu bridge. Di bagian purge ini ada Ether 2 dan Ether 3 yang mengarah ke VPC 1. Nah, dan juga VPC 2. Di sini kita tambahkan yang Ether 4 yang mengarah ke Docker Chrome-nya. Nah, kita langsung saja di sini kita bisa add, terus kita interface-nya itu diganti menjadi Ether 4, lalu bridge-nya itu bridge yang sebelumnya kita buat teman-teman, yaitu bridge PPoE. Nah, nanti kita bisa apply lalu oke. Nah, di sini sudah teman-teman, untuk Ether 4 dia sudah masuk ke dalam bridge yang sebelumnya kita buat yang ini. Nah, setelah sudah di sini kita lanjut mengkonfigurasikan yang limitasi bandwidth-nya teman-teman. Nah, untuk caranya di sini kita bisa pergi ke PPP ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa klik ke bagian profile, lalu kita akan gunakan yang default saja teman-teman, yang ini. Nah, lalu di sini kita fokus di limit ya ini. Nah, di sini kita bisa menentukan untuk limit kecepatan atau bandwidth-nya. Nah, misalkan di sini saya akan pakai 2 MB untuk download dan juga untuk kirim ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita juga bisa langsung apply lalu oke ya teman-teman. Kan sudah ya untuk konfigurasi limit bandwidth-nya. Nah, caranya nanti cara pengujiannya kalian bisa di Docker Chrome-nya, nanti pasti kelihatan. Nah, mungkin seperti itu saja untuk pembahasan pada bab VPN LAN-nya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.